Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sastra. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dalam rangka pemenuhan tugas saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, tentunya sebelum melakukan observasi kelas untuk mengetahui hari tanggal kapan Bapak akan melaksanakan observasi di kelas. Nah, yang pertama nih Pak, kira-kira hari apa Bapak bisa melakukan observasi? Oke, baik. Nah, di kelas berapa Pak? Bapak sampaikan pada saat observasi kelas ini? Materinya masalah opini fakta. Bisa disampaikan Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran pada materi fakta opini ini Pak? Oh ya, tujuan pembelajaran itu ketika kita mau membuat itu harus memenuhi kaidah. Kaidah itu yang disebut V-nya itu behavior, C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Untuk itu saya sampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya capai di menemukan fakta dalam sebuah artikel dengan benar. Tujuan pembelajaran kedua yaitu menemukan opini dari sebuah. Nah, bentuk area pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Pak? Oh ya, area pengembangan ini meliputi ke pengembangan untuk itu pengetahuannya, artinya siswa tahu tentang teori-teori bagaimana itu fakta, seperti apa itu fakta, bagaimana itu kalimat fakta. Demikian juga yang perlu ditumbuhkan dalam hal ini adalah sikap bagaimana siswa itu bisa bergotong royong, bisa bekerja sama, berkolaborasi, sehingga akhirnya nanti siswa mempunyai sikap yang baik dan terwujud sikap-sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang Bapak persiapkan untuk mencapai area pengembangan tadi Pak? Oh ya, kita bicara tentang strategi, tentu juga berbicara tentang model, berbicara tentang metode. Dalam hal ini, saya akan menggunakan model pembelajaran CTL atau yang sering disebut dengan istilah Contextual Teaching and Learning. Nah, model ini menurut pemikiran saya sangat bagus karena siswa akan dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari dan tentu dia sudah mempunyai pengalaman belajarnya tentang kesehariannya. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu adalah metode diskusi. Itu dominannya seperti itu, cuman atau hanya juga tidak terlepas dengan metode ceramah. Apapun ceritanya, metode ceramah tetap dibutuhkan. Dalam hal ini muatannya tidak terlalu banyak. Saya pikir itu strategi yang akan saya gunakan besok pagi. Oke, baik.
Saya rasa cukup ya Pak untuk percakapan praobservasi kita. Baik, besok pagi kita akan melaksanakan observasi di kelas 12 ya Pak ya? Ya. Oke, sampai ketemu di saat observasinya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sampai ketemu di lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Hilang bulan lagi. ini berapa, Pak? Hah? Air bulan ini berapa, Pak? Dengan Ya, enggak, jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, siapa yang tidak ada hari ini? Randy. Tangannya? Siapa lagi? Ridho. Itu saja. Oke, terima kasih. Siswa sekalian, kemarin Anda sudah belajar tentang fakta dan opini. Hari ini kita lanjutkan tentang fakta dan opini. Nah, ini Bapak tampilkan sebuah koran. Koran ini atau surat kabar ini isinya fakta. Ya. Isinya fakta dan sebagian opini. Hari ini kalian Bapak ajak untuk menjadi seorang wartawan. Hatimu, kamu benci sama si A, kamu tulis si A itu selingkuh, padahal tidak. Jadi ketika jadi wartawan harus ada kalian di jiwa kalian harus ditanamkan jujur, objektif. Nah, semua itu disebut dengan istilah. Bisa naik haji gratis. Pernah kalian dengar liputan haji? Pernah? Pernah kalian melihat Bapak Presiden kunjungan ke suatu tempat? Kalau kalian naik haji itu biayanya paling tidak 60 juta. Tapi dengan wartawan gratis. Coba buat, mana coba buat? Kelompok mana? Nah, ini saya kasih yang paling cantik kelompok buat. Ini kelompok buat. Satu lagi kelompok apa lagi? Senilo, mana kelompok senilo? Ini kelompok senilo. Tahu. Satu lagi kelompok apa? Bunga. Ah, kelompok bunga. Nah, ini kelompok bunga. Nah, berkelompok, kelompok bunga berkelompok. Orangnya mana? Ya. Pilihlah satu. Ya, pilihlah satu judul berita. Ya. Sama, pilihlah satu judul berita. Kemudian nanti tulis.
Protes.
Why? Apa artinya? Sebenarnya mudah. Mengapa? Mengapa ditangkap? Coba. Ukurannya apa? Mengapa ditangkap? Mengapa ditangkap? Dia tidak memiliki izin. Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Kamu ditangkap? Oh, bagaimana? Musalo kalau dia ada orang yang diamankan boleh, orang yang diamankan tidak menangkapkan diamankan dan satu buah kapal tol sebagai barang di sini. Kamu paham? Kalau tidak paham, jadi paham belum? Cukup lagi ya. Paham ya? Oh, kelompok itu paham kan? Bunga paham kan? Jadi kelompok God, nanti dulu kelompok God itu berapa orang kita? Hah? Kamu bilang kelompok God itu kalau itu 5 orang, God sebelah sini 2 orang, God sebelah sana 2 orang, God sebelah sini 2 orang, God sebelah sana 2 orang. Paham? Begitulah kerjaannya besok. Ya, ini kelompok sawo. Kelompok sawo itu pohon sawo atau senilung sebelah sana beda. Ini beda, sana beda. Berarti menjadi ya ada berapa pohon sawo? Silakan kamu 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gua bilang 4. Yang merasa kelompok senilo sawo. Yang merasa kelompok bunga. Di sebelah sana ada bunga apa saja? 2 orang. Sebelah sini ada bunga apa saja? Sebelah sana ada bunga apa saja? Apa saja? Itu beda-beda.
Ada sama ada bedanya. Jadi saya pastikan hasilnya 2 orang sama, lainnya masih berbeda. Karena 2 orang ini melaporkan hal yang sama. Ya? Paham? Itulah PR kalian. Jadikan tugas nomor 3, 4, atau 5 di buku. Paham? Buku akhir semester jadi milik saya selama 1 minggu. Oke, sampai ketemu di dalam kesempatan. Ada pertanyaan? Sampai ketemu di dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Fauzia Resmita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 6 Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama guru dan pengajar praktik. Di sini saya selaku coach dan di sebelah saya ada Bapak Sunario SPD MPD selaku coachee yang merupakan guru yang telah melakukan observasi pembelajaran. Nah, di sebelah sana ada Pak Eko Hartono selaku pengajar praktik saya. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya Pak ya? Iya. Ya, nah kira-kira menurut Bapak bagaimana nih Pak hasil observasi kemarin saat pembelajaran? Maksudnya hasil bagaimana itu? Keadaannya di kelas gitu Pak. Oh gitu ya. Waktu di kelas saya berusaha mengajar sebagaimana layaknya seorang guru dengan perencanaan yang saya buat. Tentunya ada strategi, ada pendekatan, dan ya komponen-komponen pembelajaran saya coba lakukan sedemikian rupa dengan harapan pembelajaran efektif dan efisien. Namun demikian saya menyadari situasi kondisi di lapangan bisa berbeda. Saya pikir itu sebentar jawaban saya. Oke, baik Pak. Saat pra observasi kemarin, di sini Bapak menyampaikan bahwa area pengembangan yang hendak Bapak capai saat observasi pembelajaran itu, nah di segi sikap ya Pak ya, afektif, bagaimana siswa itu dapat bergotong royong, bekerja sama, dan berkolaborasi saat kegiatan diskusi dengan baik. Serta bagian kognitifnya itu siswa tahu tentang apa itu fakta dan opini. Nah, menurut Bapak, apakah saat observasi pada saat pembelajaran kemarin, 2 hal area pengembangan ini sudah tercapai? Untuk sementara belum tercapai, tapi sudah ada perkembangan, ya ada perkembangan kedua hal tersebut, ya, dari pengembangan sikap dan pengembangan ranah kognitif, ya pengetahuan sudah muncul, dan itu tampak dari kegiatan siswa pada saat diskusi, ya pada saat diskusi kelompok. Di sana anak sudah mulai mengerti apa itu fakta, apa itu opini, dan anak sudah mulai berbuat, cuman tidak keseluruhan tahu. Kurang lebih antara 40-50% siswa yang tahu akan apa itu opini, apa itu fakta, dan seperti apa itu fakta, bagaimana kalimat fakta, itu sudah ada perkembangan. Dan pada ranah sikap itu masih saya temukan anak-anak yang pada saat diskusi itu ngobrol sendiri-sendiri, kadang cerita yang pada saat pembelajaran ceritanya tidak fokus pada pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, itulah kelemahan saya, dan itu saya coba untuk identifikasi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, baik Pak. Nah, bisa disampaikan Pak atau diceritakan sedikit apa saja tantangan Bapak saat melakukan pembelajaran ini Pak? Oh ya, tantangan saya yang pertama tentu
dari diri saya sendiri ya, pengetahuan saya tentang strategi ya, itu perlu saya tingkatkan karena strategi model itu akan menentukan perencanaan, akan menentukan suatu hasil ya, hasil yang baik tentunya, sehingga pembelajaran bisa berkualitas, efektif dan efisien. Kemudian tantangan kedua tentu dari siswa, hal ini perlu pembelajaran yang diferensial sehingga nantinya tidak menyulitkan saya untuk pembelajaran pembelajaran lainnya, dan ini adalah pembelajaran buat saya dalam hal pengelolaan kelas atau pembelajaran berikutnya. Saya pikir Oke, baik. Jadi tadi ada dua tantangan ya Pak ya, dari intrinsik Bapak sendiri sama tantangan yang dari siswa ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih Pak solusi yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih Pak Astran. Dalam hal ini saya harus menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa seorang guru itu harus mengembangkan kompetensinya. Untuk itulah saya akan mengembangkan kompetensinya, baik melalui kegiatan-kegiatan musyawarah mata pelajaran atau pelatihan-pelatihan, webinar dan workshop, atau saat ini kan ada hal yang lebih mudah. Saya harus sering membuka PMF ya. Saya sering membuka itu karena di sana banyak pelatihan-pelatihan yang tentunya banyak bermanfaat buat saya. Di situ kemudian saya harus banyak membaca literatur ya, literatur tentang teori-teori pendidikan ya. Terus saya harus memperkaya dengan literatur lain yang tentunya bisa menunjang tugas-tugas saya dalam hal pengelolaan kelas, mengajar dan selanjutnya. Oke, baik. Artinya di sini saat Bapak menemui tantangan di kelas, jadi melalui coaching kita pada hari ini ya Pak ya, Bapak bisa menemukan sendiri apa ini solusi yang akan Bapak terapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yeah. Nah, selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan solusi yang sudah Bapak temukan tadi, kira-kira ada nggak nih Pak seseorang atau mantan Bapak di sekolah ini yang bisa mengingatkan Bapak tentang komitmen Bapak atas solusi yang sudah Bapak tahu, yang sudah Bapak sampaikan tadi? Terima kasih Bu Astra. Yang tentunya pertama saya akan koordinasi dengan teman sejawat dalam hal ini Bu Astra tentunya sebagai observer ya, tentu mengamati apa kelemahan saya ya. Dari di situ nanti saya akan mendapat umpan balik feedback sehingga nanti bisa untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kemudian tentu saya sebagai seorang guru pasti akan disupervisi oleh kepala sekolah ya. Karena kepala sekolah itu punya tugas, tidak hanya tugas manajerial tapi tugas untuk melakukan supervisi baik dan buruknya ya, bahasa kasar itu baik dan buruknya, berkualitas tidak berkualitasnya saya dalam mengajar. Jadi saya pikir itu selain Bu Astra, teman sejawat lainnya juga Pak Kepala Sekolah sebagai atasan kami. Saya pikir itu Bapak. Oke, baik Pak. Jadi cukup sekian lah saya rasa ya Pak ya untuk coaching kita pada hari ini, dan Bapak juga sudah menemukan sendiri dari solusi atas tantangan-tantangan yang Bapak hadapi tadi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Iya. Oke, terima kasih Mbak Astra selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan juga Bapak Sunario selaku rekan sejawat dari Bu Astra. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu lakukan di program ini, artinya Bu Astra sebagai calon guru penggerak memang memiliki tugas untuk memberikan pembebasan kepada rekan sejawat bagaimana memantau ya, artinya memberikan sebuah
pemahaman terkait dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian ada juga sosial emosional, pembelajaran sosial emosional, kemudian ada juga budaya positif yang bisa diterapkan di dalam kelas. Melihat dari penerapan Bapak dan Ibu, jadi sudah kami lihat bagaimana Bu Astra dan juga Pak Sunario sendiri sebagai Budi itu bisa memberikan solusi terbaik bagi pengembangan diri di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang Pak Sunario dan Bu Astra lakukan nanti di kelas itu memang memberikan dampak secara bagus terhadap siswa dan juga memperbaiki dari diri kita sendiri selaku guru dalam upaya perbaikan pembelajaran di kelas, baik itu strateginya, baik untuk bagaimana tercapaian tujuan pembelajarannya, kemudian apa sih pembinaan-pembinaan yang harus dilakukan di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini itu memberikan efek yang luar biasa terhadap anak-anak kita, terutama yang mereka kalau kita memilih ataupun mempelajarkan 30 siswa, berarti kita membelajarkan 30 orang berbeda, sehingga dengan treatment yang bagus, dengan teknik strategi yang bagus, kemudian langkah-langkah yang situ, kita bisa memberikan yang terbaik bagi siswa kita, terutama dengan ranah visual, ranah audio, dan juga kinestetiknya. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Astra sebagai calon guru penggerak juga mengimbaskan lebih luas, tidak hanya kepada Pak Sunario saja, kemudian Pak Sunario juga sudah sedikit mengetahui banyak, sedikit mengetahui, tetapi akan memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan nanti di SMA 6 khususnya pembelajaran berdifferensiasi, kemudian yang sosial emosional, budaya positif di sekolah bisa dilaksanakan secara meluas, sehingga tentu saja yaitu khususnya dengan berdampak kepada siswa. Mungkin itu apa namanya, kita tangkap keuntungan dari apa yang dilakukan oleh Bu Astra. Mudah-mudahan semakin jaya SMA 6 dengan guru-guru yang hebat, dengan bapak kepala sekolah yang hebat, dan semua guru semuanya berkolaborasi dalam sebuah misi, yaitu adalah memajukan pendidikan. Terima kasih Pak Nario, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari sesi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Bapak Sunario SPD NPD dan Pak Eko Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.